Chapter 26. Setelah periode percakapan yang sulit, Yang Ye akhirnya mengetahui kekuatan anak kecil itu. Anak kecil itu adalah Dark Beast peringkat 9, tapi Yang Ye tidak terlalu yakin akan hal itu. Bagaimanapun, ketika dia mengangkat 9 jari, lelaki kecil itu akhirnya mengangguk. Adapun kekuatan tempur si kecil, selain kemampuan untuk melarikan diri, kemampuannya yang tersisa hanya terlalu mengerikan untuk dilihat. Fisik tangguh yang seharusnya dimiliki Dark Beast adalah sesuatu yang tidak dimiliki anak kecil itu, keuntungan dari sosok yang sangat besar yang dimiliki Dark Beast adalah sesuatu yang tidak dimiliki anak kecil itu juga. Singkatnya, selain bisa melarikan diri dengan cepat, anak kecil itu tidak memiliki kemampuan apapun dalam pertempuran. Selain itu, ketika Yang Ye menanyakan apa yang mampu dilakukannya, selain berkedip beberapa kali, anak kecil itu hanya mengedipkan matanya yang besar. Pada akhirnya, Yang Ye meninggalkan pikirannya bahwa orang kecil itu adalah binatang ilahi. Dia pernah mendengar tentang beberapa legenda di mana beberapa orang jatuh dari tebing, namun lolos dari kematian dan bahkan memperoleh metode dan teknik budidaya yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tiada taraf, atau seseorang yang terlahir dengan semacam pesona luar biasa, dan membuat hewan ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk berlutut dan tunduk padanya. Pada awalnya, dia pikir dia memiliki semacam pesona yang luar biasa juga, dan dia membuat binatang ilahi misterius ini tunduk padanya. Namun, kenyataan kejam mengatakan kepadanya bahwa selain sangat terampil dalam melarikan diri, binatang suci, misterius ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan tempur. Anak kecil itu tampaknya sangat menyukai pusaran kecilnya, dan anak kecil itu telah berubah menjadi seutas cahaya ungu dan masuk ke pusaran kecil itu segera setelah selesai berbicara dengannya. Ada kolam kecil di dalam pusaran kecil, dan itu menempati area seluas sekitar 9 meter persegi. Kolam kecil tidak terisi air, dan justru itu adalah energi yang mendalam. Itu penuh dengan energi mendalam emas. Ketika dia melihat kolam energi mendalam emas ini, Yang Ye merasa hatinya sedikit sakit. Karena kumpulan energi mendalam ini adalah sesuatu yang dia kumpulkan dengan menghabiskan beberapa puluh ribu batu energi. Hal yang paling menyedihkan baginya adalah bahwa kumpulan energi mendalam ini bukan miliknya, dan dia sama sekali tidak dapat memanfaatkan kumpulan energi mendalam ini. Selain itu bahkan lebih menyedihkan baginya karena cerpelai ungu berada di dalam kumpulan energi mendalam ini. Ya, cerpelai ungu yang lucu itu berenang dengan gembira di kolam energi mendalam emas itu. Ketika dia melihat cerpelai ungu mengambil genangan energi mendalam emas untuk menjadi bak mandinya, Yang Ye merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia menarik pikirannya dari dalam tubuhnya, dan demi mencegah dirinya merasa tidak nyaman, Yang Ye memutuskan untuk berhenti melihat cerpelai renang. Setelah terdiam beberapa saat, Yang Ye mencoba masuk sekali lagi ke dalam keadaan aneh yang telah diganggu oleh pria berpakaian hitam itu. Namun, dengan kekecewaannya, dia tidak dapat memasuki kondisi itu lagi setelah mencoba berkali-kali. Ini benar-benar hanya bisa didapat dengan keberuntungan. Yang Ye menghela nafas dengan suara rendah. Meskipun dia tidak tahu keadaan apa itu, instingnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa masuk ke dalam keadaan itu, maka itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Namun sayang, justru dimanjakan oleh pria berpakaian hitam itu. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan besar bergema sebelum sosok hitam kolosal masuk ke dalam gua dari luar, dan kemudian menabrak ke arah Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah suram. Sudah terlambat baginya untuk menghindar, jadi dia secara naluriah menghancurkan tinjunya ke arah sosok kolosal yang sedang menyerang ke arahnya. Bang! Kotoran! Yang Ye berteriak di dalam hatinya begitu tinjunya bersentuhan dengan sosok kolosal. Setelah itu, kekuatan besar menyebar ke arahnya sebelum erangan teredam terdengar, dan kemudian sosoknya meledak terbang. Bang! Sosoknya langsung tenggelam ke dinding. Sakit, sakit luar biasa. Itulah yang dirasakan Yang Ye saat ini. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa seperti hampir hancur. Pada saat yang sama, Yang Ye merasa beruntung di dalam hatinya, dia merasa beruntung karena telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Jika dia tidak mengembangkan pemurnian tubuh teknik dan memanfaatkan energi mendalam emasnya untuk meredam tubuhnya, maka dia pasti akan berubah menjadi tumpukan bubur oleh serangan ini. Saat dia dengan paksa menekan mati rasa dan rasa sakit di seluruh tubuhnya, Yang Ye buru-buru melompat keluar dari dinding, dan begitu dia turun, sosok kolosal itu menabraknya sekali lagi. Murid Yang Ye mengerut saat energi mendalam emasnya beredar dengan liar, dan tangan kanannya membawa cahaya keemasan saat menghantam sosok kolosal yang telah tiba di hadapannya. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema sebelum Yang Ye diledakkan terbang lagi, dan dia jatuh sekali lagi ke dinding. Namun, sosok kolosal itu terlempar beberapa langkah ke belakang oleh pukulan Yang Ye juga. Betapa hebatnya! Saat dia merasakan rasa sakit yang hebat di lengan kanannya, Yang Ye tergerak. Di bawah amplifikasi yang diberikan oleh energi mendalam emas, dia benar-benar terlempar terbang lagi, dan kekuatan ini terlalu jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia mungkin tidak akan lebih kuat dari itu bahkan jika dia menggunakan jimat kekuatan. Saat pikiran melintas di benaknya, Yang Ye melompat keluar dari dalam dinding lagi. Kali ini,
sosok kolosal itu tidak mengisi daya lagi, dan ini memungkinkannya untuk melihatnya dengan jelas. Itu adalah serigala abu-abu besar yang berdiri di hadapannya. Ukuran lingkaran abu-abu itu 3 kali lipat miliknya, dan tingginya sekitar 2 meter. Yang Ye hanya seperti bayi yang menghadapi orang dewasa ketika dia berdiri di depan sosok kolosal ini. Selain memiliki sosok yang sangat besar, ciri paling mencolok dari serigala abu-abu itu adalah cakarnya, dan 2 taring yang terlihat dari mulutnya. Cakar serigala abu-abu memiliki panjang sekitar 1 lengan, dan memancarkan cahaya dingin dan mengerikan. Selain itu, cakar depan serigala abu-abu sesekali menyapu tanah, dan beberapa celah yang sangat besar akan muncul setiap kali ini terjadi. Di sisi lain, taringnya lebih dari 10 inci panjangnya, dan mereka sedikit melengkung seperti sabit yang digunakan oleh Dewa Kematian untuk kehidupan nyata manusia. Itu cukup menakutkan. Sebuah Dark Beast peringkat 9 puncak. Dengan sekali pandang, Yang Ye menentukan pangkat serigala abu-abu ini. Saat dia menyapu lingkungan dengan tatapannya, Yang Ye mengerti mengapa serigala abu-abu ini tiba-tiba melancarkan serangan terhadapnya. Serigala abu-abu ini jelas merupakan pemilik gua ini, dan pelanggaran mendadaknya ke tempat ini tidak diragukan lagi adalah bentuk provokasi di dunia Dark Beast. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia meregangkan anggota tubuhnya, menyebabkan persendian di seluruh tubuhnya langsung mulai retak. Dark Beast peringkat 9 ini kebetulan menjadi target yang membuatnya puas. Serigala abu-abu menatap Yang Ye dengan cahaya ganas di matanya, dan cakarnya tak henti-hentinya menggali di tanah. Itu benar-benar jengkel oleh manusia yang berani menghina martabatnya, dan dia mengangkat kepalanya dan melolong dengan marah sebelum menerkam ke depan. Itu berubah menjadi bayangan abu-abu yang menghancurkan Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat melihat serigala abu-abu menyerbu ke arahnya. Kakinya menggaruk lubang yang dalam di tanah seperti bajak besi, dan kemudian sosoknya berjongkok sebagian sementara dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan. Setelah itu, lengan kanannya menyusut ke belakang sementara dia perlahan mengepalkan tangan kirinya dengan erat juga, dan kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di tangan kanannya. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun ketakutan di wajahnya. Ketika serigala abu-abu menyerang untuk tiba beberapa inci sebelum Yang Ye berteriak dengan marah saat tangan kanannya tiba-tiba menabrak serigala abu-abu yang mendekat dengan cepat. Bang! Pria dan serigala itu bertabrakan dengan sengit secara langsung. Kekuatan besar dari tabrakan menyebabkan kaki Yang Ye menggosok tanah saat dia mundur dengan cepat. Setelah dia menggali alur yang panjangnya beberapa meter di tanah, pada akhirnya dia bertabrakan dengan dinding, menyebabkan seluruh gua langsung mengalami gelombang gemuruh. Di sisi lain, serigala abu-abu itu hanya mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat serigala abu-abu telah diledakkan kembali oleh serangannya, meskipun seluruh tubuh Yang Ye sakit, dia masih senang di dalam hatinya. Karena serigala abu-abu ini bukannya tidak mungkin untuk dikalahkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye mengayunkan tinjunya dan menatap ke arah serigala abu-abu di kejauhan, dan kemudian dia mengulurkan ibu jarinya sebelum memutarnya ke bawah. Setelah itu, dia berjuang mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke arah serigala abu-abu dengan cara memprovokasi. Oh, meskipun serigala abu-abu tidak memiliki kecerdasan manusia, ia masih memiliki kecerdasan, dan sangat marah ketika melihat Yang Ye membuat gerakan provokatif. Ia mengangkat kepalanya dan meraung marah sebelum menerkam. Cahaya dingin melintas di cakarnya, dan itu membawa seutas suara tajam dari udara yang terkoyak saat mencakar dengan keras ke arah Yang Ye dari atas. Ketika dia melihat serigala abu-abu menerkam, mata Yang Ye menyipit, dan kemudian sosoknya berjongkok sebagian saat dia mengepalkan tangannya. Ketika serigala abu-abu tiba di depan tubuhnya, Yang Ye berteriak dengan marah sebelum tiba-tiba mengayunkan kedua tinjunya. Bang! Keduanya bertabrakan, dan kemudian seutas rasa sakit datang dari tinju Yang Ye. Yang Ye mengeluarkan erangan teredam sementara seteguk darah menyembur dari mulutnya. Di sisi lain, serigala abu-abu juga terlempar ke udara. Namun, di saat berikutnya, serigala abu-abu melolong sebelum melompat sekali lagi dan menerkam ke arah Yang Ye. Murid Yang Ye mengerut saat dia melihat serigala abu-abu menerkam sekali lagi. Dia menekan darah vital yang bergolak di dalam hatinya sebelum kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan dia mengandalkan kekuatan balasan dari ini dan membiarkan tubuhnya untuk langsung meledak ke depan. Tinju kanannya membawa suara angin yang terkoyak saat itu menghantam dengan keras ke arah kepala serigala abu-abu. Bang! Pria dan serigala itu bertabrakan sekali lagi. Namun, kali ini, serigala abu-abu tidak terlempar terbang lagi, dan telah menggunakan cakarnya untuk dengan paksa memegang tinju Yang Ye. Setelah itu, taringnya yang panjang menusuk dengan keras ke kepala Yang Ye. Ketika dia menyadari tinjunya tertahan dan kedua taring itu menusuk ke arahnya, Yang Ye tercengang di dalam hatinya, dan dia tidak memikirkannya sebelum membenturkan kakinya ke perut serigala abu-abu. Bang! Serigala abu-abu meratap karena perutnya diserang, dan cakarnya langsung melepaskan tangan Yang Ye. Yang Ye tercengang, dan justru saat linglung inilah yang memungkinkan cakar serigala abu-abu mencakar dengan keras di dada Yang Ye. Yang Ye langsung tampak seolah-olah dia terkena pukulan berat, dan sosoknya meledak terbang.
Bang! Setelah terbang beberapa meter, dia jatuh sekali lagi ke dinding. Batuk. Yang Ye baru saja berdiri dengan susah payah, dan pikirannya sedikit pusing. Tepat pada saat inilah sepasang cakar tajam tampak seolah-olah mereka akan melewati ruang dan menyerang dengan keras ke arah dadanya sekali lagi. Dalam sekejap, sepasang cakar tajam itu seperti badai yang diayunkan berkali-kali ke dada, wajah, dan kepala Yang Ye. Ding! Ding! Ketika serangan yang tak terhitung jumlahnya ini menyerang tubuh Yang Ye, itu seperti cakar tajam yang menyerang logam. Tidak hanya mereka mencakar tanda berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Yang Ye, suara logam yang dipukul bergema berturut-turut, dan itu seperti komposisi musik yang indah. Chapter 27. Serigala abu-abu membenturkan kepalanya ke perut Yang Ye, menyebabkan ledakan besar bergema sebelum tubuh Yang Ye menggores tanah saat terbang mundur. Gemuruh. Pada akhirnya, dia bertabrakan dengan dinding gua, membungkus batu yang tak terhitung jumlahnya untuk menghujani dan mengubur Yang Ye di bawahnya. Serigala abu-abu secara alami tidak akan melepaskan Yang Ye. Tepat saat itu dimaksudkan untuk menelan Yang Ye ke dalam perutnya, lolongan serigala tiba-tiba bergema dari luar gua. Ekspresi serigala abu-abu berubah ketika mendengar lolongan ini, dan dia sama sekali tidak ragu untuk lari keluar gua. Tepat setelah serigala abu-abu pergi, Yang Ye merangkak keluar dari bawah tumpukan batu. Pada saat ini, pikiran dan kesadarannya sedikit kabur, dan dia hanya bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sumsumnya. Jika dia tidak memaksa dirinya untuk tetap sadar dengan kemauan yang sangat kuat, dia mungkin akan pingsan karena rasa sakit sekarang. Setelah beberapa saat, pikiran Yang Ye akhirnya sedikit jernih, dan ketika dia menyadari serigala abu-abu telah pergi, hal pertama yang dia lakukan adalah lari. Begitu dia meninggalkan gua serigala abu-abu, Yang Ye menemukan pohon lebat dan duduk bersila di atasnya sebelum dia menundukkan kepalanya untuk melihat keadaan tubuhnya, dan Yang Ye langsung tersentak melihat pemandangan ini. Saat ini, pakaiannya sudah compang camping, dan tubuhnya dipenuhi bekas darah. Tanda-tanda berdarah itu bersilangan di tubuhnya dengan cara yang sangat tidak teratur dan ditambah dengan darah di tubuhnya yang belum kering, tampaknya sangat mengerikan. Kali ini aku meremehkan musuhku. Yang Ye tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Hari itu, dia akan membunuh kolosal Python King dengan tinjunya, dan kemudian dia akan memusnahkan Dark Beast peringkat 7, Twin Wing Python, dengan satu serangan pedang. Ini membuatnya berpikir bahwa Dark Beast peringkat 9 pasti tidak akan menjadi sesuatu yang hebat. Namun, kenyataan memberitahunya bahwa Dark Beast peringkat 9 terlalu jauh lebih kuat dari Dark Beast peringkat 7. Namun dia melebih-lebihkan kekuatannya dan bersaing dalam kekuatan fisik dengan Dark Beast peringkat 9, dan itu benar-benar seperti mendekati kematian. Namun, pertempuran ini sedikit mengejutkannya juga karena kekuatan fisiknya sebenarnya sangat tangguh. Meskipun masih ada celah dalam kekuatan fisik antara dia dan Dark Beast peringkat 9, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan pertahanan dan kekuatan tubuhnya lebih kuat daripada manusia di ranah kultivasi serupa. Mungkin, bahkan tubuh ahli alam surga pertama tidak sekuat miliknya. Penemuan ini menyebabkan dia merasa sedikit senang. Awalnya, mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh adalah sesuatu yang dia lakukan karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menggunakan energi mendalam emas untuk melunakkan tubuhnya menurut teknik pemurnian tubuh, itu sebenarnya akan menjadi sangat hebat. Di masa depan, tubuhnya sendiri bisa digunakan sebagai kartu truf melawan musuhnya. Ketika rasa sakit yang hebat di tubuhnya menyerang dia sekali lagi, Yang Ye menahan pikirannya sebelum menutup matanya sedikit. Energi mendalam emas di tubuhnya melonjak dan memulihkan tubuhnya yang sangat rusak. Energi mendalam emas seperti banyak aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemanapun itu berlalu, Yang Ye dengan jelas merasakan lukanya sembuh, dan meskipun itu sedikit lambat dan sulit untuk diperhatikan, dia masih bisa merasakannya. Ini menyebabkan dia merasa senang, dan kemudian dia mempercepat peredaran energi mendalam di dalam tubuhnya. Malam berlalu tanpa dia sadari sama sekali. Saat matahari terbit merah di cakrawala, Yang Ye yang duduk bersila di pohon membuka matanya. Setelah mengkonsumsi 6 energi stone dan semalam, meski luka di tubuhnya belum sembuh total, dia sudah bisa bertarung. Yang Ye melompat dari pohon dan turun ke tanah, lalu dia meregangkan anggota tubuhnya. Saat dia merasakan profenergi di dalam tubuhnya, Yang Ye berseri-seri dari telinga ke telinga, dan dia berkata di dalam hatinya, batu energi benar-benar hebat, dan aku dapat dengan boros menghabiskan energi mendalam aku sesuka hati karena mereka. Jika dia tidak memiliki penyediaan energi tanpa henti dari batu energi, maka luka berat yang dia derita kali ini tidak mungkin pulih tanpa waktu 5 atau 6 hari. Salam Bauer. Ketika dia memikirkan bagaimana dia masih memiliki beberapa puluh ribu batu energi, Yang Ye merasa ingin kembali ke Sekte Pedang dan menggendong Bauer sebelum memberinya ciuman panjang di pipi. Batu energi ini sangat berguna baginya. Setelah beberapa saat bahagia, pergelangan tangan Yang Ye terbalik, dan belati pendek muncul di tangannya. Pedangnya telah hancur berkeping-keping tanpa alasan atau sajak hari itu,
dan dia tidak memiliki pedang tambahan, jadi dia hanya bisa menggunakan belati ini sebagai penggantinya. Saat dia memegang belati, Yang Ye seperti macan tutul yang gesit saat dia menyerbu ke arah gua serigala abu-abu karena dia tidak mau membiarkan lawan yang begitu baik pergi. Bang! Di dalam gua serigala abu-abu, manusia dan serigala masuk sekali lagi ke dalam pertempuran. Serigala abu-abu benar-benar marah oleh manusia ini yang telah menyinggung perasaannya untuk kedua kalinya, dan sepertinya dia sudah gila saat cakar dan taringnya yang tajam mengayunkan ke Yang Ye. Kali ini, Yang Ye bertindak cerdas. Dia berhenti berkompetisi dalam kekuatan dengan serigala abu-abu, dan dia menggunakan teknik untuk melawannya. Sekarang, dia berhenti menyerang serigala abu-abu secara langsung, dan dia mulai menggunakan taktik tabrak lari untuk melawannya. Selama dia menangkap kesempatan, belati di tangannya akan menyebabkan beberapa helai darah menyembur dari tubuh serigala abu-abu. Ukuran serigala abu-abu adalah sebuah keuntungan, namun bisa dianggap merugikan juga. Sama seperti saat ini, ukurannya sama sekali tidak ada gunanya. Tidak hanya tidak dapat bertarung dengan gesit karena itu, tetapi Yang Ye juga menganggapnya sebagai karung tinju hidup karena ukurannya, dan itu memungkinkan belati Yang Ye pada dasarnya tidak pernah meleset begitu diayunkan. Namun, itu juga tidak mudah bagi Yang Ye. Karena ketika serigala abu-abu sesekali bertabrakan dengan tubuhnya, itu menyebabkan seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Jika bukan karena perbaikan tak henti-hentinya energi mendalam emas dari tubuhnya, dia mungkin sudah jatuh ke tanah. Pria dan serigala itu bertukar pukulan selama sekitar 2 jam. Pada saat ini, sudah ada lebih dari 10 bekas cakar di tubuh Yang Ye, sedangkan tubuh serigala abu-abu juga penuh luka. Namun, dengan ukuran serigala abu-abu dan kemampuan pertahanan tubuhnya, semua itu hanya bisa dianggap sebagai luka dangkal, dan mereka sama sekali tidak dapat melukainya di intinya. Bang! Sesaat kecerobohan menyebabkan Yang Ye diledakkan oleh serigala abu-abu. Namun, di saat berikutnya, Yang Ye yang tenggelam ke dinding telah melompat keluar dan menyerang serigala abu-abu. Kelopak mata serigala abu-abu bergerak-gerak saat melihat serangan manusia ini sekali lagi ke arahnya. Jelas, cara Yang Ye tampaknya mengabaikan hidupnya saat dia bertarung menyebabkan serigala abu-abu merasa sedikit ketakutan. Namun, meski ketakutan, serigala abu-abu tidak mundur. Jika itu adalah tempat lain, maka mungkin itu tidak akan bertarung sampai mati. Tapi ini sarangnya, dan dia tidak akan meninggalkan sarangnya apapun yang terjadi. Setelah 2 jam pertempuran ini akhirnya berakhir dengan Yang Ye melarikan diri karena kekalahan. Yang Ye tidak punya pilihan selain melarikan diri karena energi mendalam di dalam tubuhnya telah benar-benar habis. Bagaimanapun, dia akan menggunakan energinya yang mendalam dengan setiap ayunan belati, dan tanpa dukungan dari energi mendalam keemasannya, dia sama sekali tidak akan mampu menembus pertahanan serigala abu-abu. Selain itu, energi mendalam harus memperbaiki tubuhnya, jadi sama sekali tidak cukup baginya untuk menghabiskan waktu seperti ini. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini. Serigala abu-abu tidak mengejar ketika melihat Yang Ye melarikan diri dalam kekalahan, dan ia berbaring di tanah sebagai gantinya sebelum terengah-engah. Lebih dari 4 jam pertempuran dan ditambah dengan fakta bahwa Yang Ye bertarung seolah-olah dia mengabaikan hidupnya, itu menyebabkan serigala abu-abu menjadi sangat kelelahan. Sekarang, dia hanya berharap manusia ini tidak akan datang ke guanya lagi. Namun, itu mengecewakan. Setelah kurang dari 1 jam, manusia itu muncul sekali lagi di dalam guanya, dan kemudian ronde pertempuran lainnya dimulai. Sama seperti ini, Yang Ye melawan serigala abu-abu selama beberapa jam, dan kemudian dia melarikan diri. Setelah energi mendalamnya pulih, dia pergi mencari serigala abu-abu lagi, dan ini berlanjut selama 2 hari. Serigala abu-abu merasa lebih sedih semakin dia bertarung, sedangkan Yang Ye semakin bersemangat semakin dia bertarung. Setiap kali dia kembali bertempur melawan serigala abu-abu setelah melarikan diri, teknik bertarungnya akan sedikit meningkat, dan ini menyebabkan serigala abu-abu merasa sangat dan sangat sedih. Selama periode waktu ini, serigala abu-abu mencoba mengejar Yang Ye ketika dia melarikan diri. Namun, itu mengecewakan. Manusia ini sebelumnya sama sekali tidak seperti manusia. Dia melarikan diri saat dia bertarung, dan dia akan memanjat pohon ketika dia benar-benar tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Serigala abu-abu tidak dapat berbuat apa-apa karena ia bukanlah Dark Beast terbang, dan hanya dapat menggunakan kepalanya untuk menyerang pohon. Pohon demi pohon bergemuruh dan roboh, namun manusia itu tidak mau jatuh ke tanah, jadi pada akhirnya, ia menyerah. Pada hari ke-6 Yang Ye melawan serigala abu-abu, dia tidak melarikan diri lagi. Dia sudah bisa melawan serigala abu-abu dengan mudah. 3 hari kemudian, Yang Ye sudah menempati posisi superior dalam pertempuran mereka, dan dia sepenuhnya mengendalikan ritme pertempuran. Oh! Yang Ye duduk di punggung serigala abu-abu dengan kaki terkepal erat ke sisinya, dan tinjunya berkedip dengan cahaya keemasan saat mereka menghantam kepala serigala abu-abu. Setiap pukulan menghantam serigala abu-abu dengan kuat, dan ratapan serigala abu-abu bergema di dalam gua.
Demi menyingkirkan Yang Ye, serigala abu-abu berguling-guling di tanah dan membawa Yang Ye saat bertabrakan dengan dinding gua. Lubang besar yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan di dinding, namun Yang Ye tidak mau melepaskannya, dan dia akan meninju kepala serigala abu-abu dengan setiap kesempatan yang dia miliki. Saat ini, manusia dan serigala bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang tidak bisa bertahan. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam ketika tiba-tiba di dalam gua menjadi sunyi. Pria dan serigala itu tergeletak di tanah. Yang Ye masih bernapas saat serigala abu-abu masih bernapas juga. Mereka saling memandang dari jarak 3 meter, namun keduanya tidak menyerang ke depan karena keduanya tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Saat serigala abu-abu memandang Yang Ye, tatapannya dipenuhi dengan ketakutan yang dalam, dan apa yang dia rasakan secara naluriah saat ini adalah bahwa manusia ini bahkan lebih menakutkan daripada Dark Beast. Di sisi lain, mata Yang Ye berkedip-kedip kegirangan karena dia telah mengalahkan Dark Beast peringkat 9 dengan syarat tidak menggunakan teknik pedang. Meskipun dia menghabiskan hampir 10 hari untuk mencapainya, itu tetap sesuatu yang dia capai. 1 jam kemudian, Yang Ye perlahan merangkak dari tanah. Saat ini, dia sudah pulih lebih dari 50%. Saat melihat Yang Ye berdiri, serigala abu-abu akhirnya mengungkapkan ekspresi teror di matanya. Ia ingin merangkak juga, tetapi pada akhirnya gagal. Yang Ye berjalan perlahan ke arah serigala abu-abu sambil menggerakkan tangannya ke depan dan ke belakang, dan dia menunjukkan senyum sinis. Saatnya untuk menggali inti dalam dan mengumpulkan kulit serigala. Tepat pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan bulu ungu muncul di hadapan Yang Ye. Cakar kecil bulu ungu itu menunjuk ke arah serigala abu-abu di tanah, lalu memandang Yang Ye sebelum buru-buru menggelengkan kepala kecilnya. Yang Ye tertegun, lalu dia bertanya, "Kamu ingin aku menyimpannya?" Bulu ungu itu buru-buru mengangguk. "Jangan bercanda. Inti dalam sangat berharga, dan kulit serigala juga sangat berharga. Bagaimana aku bisa menyimpannya?" Petik 2. Ketika mendengar Yang Ye, anak kecil itu melintas ke Yang Ye dan menggunakan cakar kecilnya untuk menggosok hidung Yang Ye, dan itu mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan. Yang Ye merasakan kepalanya sakit saat melihat bocah kecil itu memainkan trik ini lagi, dan kemudian dia menatap serigala abu-abu di tanah. Yang Ye kaget saat melihat penampakan serigala abu-abu saat ini karena tubuh serigala abu-abu itu sebenarnya gemetar ringan, dan matanya jelas membawa ketakutan saat memandangi bulu ungu. Serigala ini takut pada anak kecil. Ini adalah pemikiran Yang Ye saat ini. Dia melirik serigala abu-abu, lalu dia melirik ke arah serigala Ming ungu yang bertingkah manis sebelum dia berkata, "Itu takut padamu." Bulu ungu itu berkedip, lalu memandang serigala abu-abu sebelum berkedip lagi. Setelah itu, ia turun ke kepala serigala abu-abu dengan sekejap. Ketika ia melihat bulu ungu turun di atas kepalanya, tubuh serigala abu-abu itu bergetar lebih hebat lagi, dan tubuhnya benar-benar tertekan di tanah. Itu rendah hati seperti seorang pelayan. Bulu ungu menepuk kepala serigala abu-abu dengan cakar kecilnya dan kemudian mengangguk puas. Jelas sekali, dia sangat puas dengan sikap serigala abu-abu. Pada saat berikutnya, bulu ungu mengayunkan cakar kecilnya, dan kemudian, di bawah tatapan heran Yang Ye, serigala abu-abu itu berubah menjadi seutas cahaya ungu dan masuk ke dalam tubuh Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye tercengang. Chapter 28. Setelah dia kembali ke akal sehatnya, Yang Ye buru-buru memeriksa situasi di dalam tubuhnya. Seperti yang dia duga, serigala abu-abu yang awalnya dia pukul hingga berada di ambang kematian sedang mengukur lingkungan di dalam vorteks dantiannya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat terpana oleh pemandangan sebelumnya, serigala abu-abu itu mengungkapkan penampilan yang sangat senang seperti yang dimiliki bulu ungu ketika baru saja memasuki dantiannya, dan kemudian mulai tanpa henti berkeliaran di dalam vorteks dantiannya. Setelah berkeliaran sebentar, serigala abu-abu memperhatikan genangan energi yang mendalam, dan penemuan ini luar biasa baginya. Sepertinya seorang pria yang telah lapar selama beberapa hari dan akhirnya menemukan sepiring daging, dan bahkan matanya menjadi merah. Namun, serigala abu-abu tidak menyerbu ke dalamnya dan mulai mandi di dalamnya seperti yang dilakukan anak kecil itu. Ia mondar-mandir di sisi kolam, dan ingin melompat namun tampaknya takut akan sesuatu. Yang Ye membuka matanya dan menatap bulu ungu di depannya. Tak perlu dikatakan, ini sangat mengejutkannya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa anak kecil itu benar-benar dapat mengirim Dark Beast ke dalam vorteks dantiannya. Selain itu, setelah serigala abu-abu memasuki dantiannya, tampaknya sangat bahagia, dan ini menyebabkan Yang Ye menjadi sangat bingung. Mengapa bocah kecil itu bisa memasuki pusarannya? Mengapa anak kecil itu bisa mengirim Dark Beast ke pusaran? Mengapa serigala abu-abu takut pada anak kecil itu? Apa sebenarnya pusaran itu? Mengapa begitu ajaib? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Yang Ye, tapi dia pasti tidak bisa menemukan jawabannya. Karena setelah dia bertanya kepada anak kecil itu tentang semua ini, anak kecil itu bahkan lebih bingung daripada dia, dan tanpa henti menggelengkan kepala kecilnya untuk menunjukkan dia tidak tahu mengapa. Atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Yang Ye menyerah untuk mencari jawaban,
dan kemudian dia menunjuk ke lokasi dan Tiannya tinggal dan berkata, bisakah itu membantu aku untuk bertarung di masa depan? Anak kecil itu tidak memiliki kekuatan tempur, dan dia dapat menerima ini karena anak kecil itu sangat imut dan kecil. Namun, jika serigala ini tidak membantunya bertarung, maka dia tidak akan membiarkan serigala makan dan hidup di dalam dirinya secara gratis. Bulu ungu itu berkedip, lalu mengangguk. Yang Ye mulai tertawa ketika dia melihat anak kecil itu mengangguk, dan dia tertawa dengan sikap yang sedikit puas. Itu adalah Dark Beast peringkat 9. Seorang Dark Beast peringkat 9 sebagai orang jahatnya. Memikirkannya saja sudah sangat menyenangkan. Setelah kegembiraannya berlalu, Yang Ye mengusap kepala anak kecil itu dan mengangguk puas, lalu dia berkata, kamu melakukannya dengan sangat baik, anak kecil. Serigala abu-abu itu adalah bawahanmu, dan kamu harus mengajarinya dengan baik dan membuatnya patuh, mengerti? Petik 2. Yang Ye tidak bodoh. Serigala abu-abu memusuhinya, namun tidak memusuhi anak kecil itu, dan bahkan sangat takut pada anak kecil itu. Jadi, tanggung jawab mendisiplinkan hanya bisa diberikan kepada si kecil. Bulu ungu itu berkedip dan kemudian mengangguk. Orang-orang selalu bersemangat tinggi setelah menghadapi peristiwa bahagia. Senyuman cerah selalu muncul di wajah Yang Ye setelah dia meninggalkan gua, dan dia sudah mulai memikirkan rencana besar. Vortex dan Tiannya sangat besar, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk menampung beberapa ratus Dark Beast. Jika dia memiliki sekitar 100 Dark Beast peringkat 9, maka dia bahkan akan bisa menghancurkan ahli alam surga pertama. Yang Ye menjadi semakin senang dan bersemangat saat dia memikirkan hal ini dan dia sepertinya sudah bisa melihat pemandangan tumpukan Dark Beast muncul dengan ayunan lengannya. Tiba-tiba, senyum di wajah Yang Ye membeku. Saat berikutnya, dia memasuki semak yang lebat secepat yang dia bisa. Di saat yang sama, dia buru-buru menahan nafasnya dengan konsentrasi dan membuat dirinya menjadi patung. Desir. Tepat pada saat ini, melalui ruang antara semak lebat, Yang Ye melihat bayangan hitam samar mendekat dari jauh dengan kecepatan ekstrim. Bayangan hitam itu bergerak cepat seperti hantu, dan saat bayangan hitam melintas di puncak pohon, pepohonan bahkan tidak bergetar sedikitpun. Dengan beberapa kilatan, bayangan hitam turun hanya sekitar 40 meter dari Yang Ye. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, dan dia mengutuk seluruh keluarga orang ini di dalam hatinya. Kamu hanya harus berlari ke aku. Bagaimana tubuh mungil aku bisa menanggung masalah yang ditimbulkan kalian semua monster ini? Bayangan hitam itu mengenakan jubah hitam, dan dia tidak terus melarikan diri setelah turun ke tanah. Dia membalik tangan kanannya sebagai gantinya, dan pedang berdarah yang sepertinya ditempa dari darah segar muncul di tangannya. Pedang berdarah itu sangat tidak biasa, dan bau darah di dalamnya adalah sesuatu yang Yang Ye bisa cium dengan jelas dari jarak sekitar 40 meter. Tepat pada saat ini, bayangan putih terbang dari jauh di atas pedang. Jantung Yang Ye berdegup kencang saat melihat penampilan wanita ini. Wanita itu mengenakan gaun putih bulan, dia memiliki alis berbentuk willow, mata sipit, kulit seputih salju, bibir ceri, dan wajah tanpa cacat yang seperti kristal seperti batu giok. Saat dia berdiri di atas pedang besar berwarna hijau, gaun putihnya berkibar, dan dia tampak seperti dunia lain, mulia, dan murni seperti bidadari. Sepertinya itu dosa hanya untuk meliriknya. Wanita itu sangat cepat, dan dia bahkan sedikit lebih cepat dari bayangan pedang. Dalam sekejap, dia telah sampai di dekat bayangan hitam, dan dia berdiri di atas puncak pohon sambil mengarahkan pedang hijau di tangannya ke pria berjubah hitam itu. Selain itu, ada beberapa helai ki pedang ganas yang berkedip-kedip tanpa henti di pedang. Betapa cantiknya, betapa hebatnya. Saat dia melihat wanita yang tampak seperti gadis surgawi, Yang Ye menelan ludah. Dia bisa terbang dengan pedang, jadi dia setidaknya berada di alam roh. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kekuatan mereka, dan dia khawatir tentang apakah mereka berdua akan bertarung. Jika mereka bertarung di sini, maka dengan kekuatan mereka, mungkin gempa susulan sekecil apapun akan dapat memusnahkannya 10 kali lipat. Perisu, kamu benar-benar menolak untuk pergi. Kamu telah mengejarku selama beberapa hari sekarang. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Pria berjubah hitam itu menatap wanita yang berdiri di puncak pohon, dan dia berbicara dengan suara parau. Suaranya sangat tidak menyenangkan, dan itu seperti benda tajam yang menggaruk batu dan sangat menggelegar di telinga. Bloodhand, kenapa membuang nafasmu? Karena sekte hantu kamu berani datang untuk membunuh di sekte pedang aku, maka kamu harus memikirkan konsekuensinya. Kamu bisa bermimpi kabur hari ini. Wanita bernama Fairisu berbicara dengan suara dingin. Sekte hantu. Sekte pedang. Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya. Wanita ini sebenarnya adalah anggota dari sekte pedang. Benar, dia bisa terbang dengan pedang, dan pedangnya bahkan memancarkan ki pedang yang begitu ganas. Bukankah itu milik pedang sekte? Melarikan diri. Bloodhand tertawa dengan dingin, lalu dia melihat ke tempat Yang Ye bersembunyi. Kotoran. Yang Ye berteriak dalam hatinya saat melihat pria berjubah hitam itu melihat ke arahnya.
Tepat ketika Yang Ye hendak melarikan diri, seutas cahaya merah darah telah mengenai dadanya, dan dia menjerit nyaring sebelum sosoknya yang baru saja berdiri jatuh rata di tanah lagi. Seperti yang diharapkan dari kamu, kamu bahkan tidak bersedia untuk menyisihkan pendalam alam fana. Ekspresi wanita itu berubah menjadi lebih dingin ketika dia melihat Bloodhand melakukan serangan mematikan terhadap seorang yang mendalam di alam fana. Meluangkan, Bloodhand tertawa dengan cemoohan dan berkata, sekaranglah waktunya untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, dan aku tidak ingin variabel apapun muncul. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menebaskan pedang berdarah di tangannya ke arah wanita berpakaian putih, dan kemudian cahaya berdarah yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul darinya sebelum menembak dengan keras ke arah wanita yang berdiri di puncak pohon. Cahaya berdarah itu tampak seolah-olah terkondensasi menjadi bentuk oleh untaian darah yang tak terhitung jumlahnya, dan bau darah yang berdarah keluar dari cahaya berdarah dan menutupi langit dan bumi. Ekspresi wanita berpakaian putih tetap tidak berubah saat dia melihat cahaya berdarah melesat ke arahnya. Tepat ketika akan tiba di hadapannya, sosok wanita berpakaian putih itu berkelebat seperti roh dan langsung menghilang di tempat. Dia muncul di tanah berikutnya, dan pedang di tangan indahnya membawa angin kencang saat menusuk dengan kuat ke arah Bloodhand. Bang! Cahaya berdarah meledak ke pohon besar di belakang wanita berpakaian putih itu, dan pohon besar itu langsung terbelah menjadi dua sementara potongan kayu melesat ke langit. Dalam sekejap mata, pedang di tangan wanita itu menekan ke arah Bloodhand. Mata Bloodhand terfokus sementara kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan sosoknya melompat. Tangannya memegang pedang berdarah di tangannya seperti itu emana mengeluarkan peluit tajam di udara, dan kemudian menebas keras wanita itu. Mata wanita itu sedikit menyipit saat menyadari pendekatan pedang berdarah itu, dan dia mengibaskan pedangnya ke atas. Dentang. Keduanya bertabrakan langsung satu sama lain, dan percikan api keluar dari titik tabrakan. Pada saat mereka bertabrakan, beberapa helai pedang Ki tiba-tiba meninggalkan pedang wanita itu, dan mereka menebas ke arah leher Bloodhand. Ekspresi Bloodhand berubah suram saat dia menyadari pedang Ki mendekatinya. Untungnya, dia telah melawan wanita berpakaian putih itu beberapa kali sekarang, dan dia telah berhati-hati sejak awal. Ketika pedang Ki meninggalkan pedangnya, beberapa helai cahaya berdarah melonjak keluar dari tubuh Bloodhand, dan cahaya berdarah ini membentuk penghalang merah darah di sekelilingnya. Seiring dengan beberapa dentang bergema di udara, beberapa helai pedang Ki itu tidak menyebabkan masalah bagi Bloodhand sebelum mereka benar-benar tersebar. Di sisi lain, penghalang yang terbentuk dari untaian cahaya berdarah langsung pecah ke bentuk sebelumnya dan menyerang wajah wanita itu. Alis indah wanita itu bersatu saat menyadari hal ini, dan tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang seperti terbelah menjadi dua. Setelah itu, pergelangan tangannya berputar dan pedang di tangannya menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Pada saat yang sama, beberapa helai pedang Ki di pedang telah ditembakkan darinya, dan mereka menembak ke arah titik vital di seluruh tubuh Bloodhand. Kelopak mata Bloodhand bergerak-gerak ketika dia merasakan pedang itu menebas ke perutnya dan untaian pedang Ki yang ganas itu menyerangnya. Pergelangan tangannya bergerak untuk menempatkan pedang berdarah secara horizontal di hadapannya, dan kemudian kaki kanannya menepuk tanah dengan ringan, menyebabkan sosoknya menembak ke belakang. Selama proses mundurnya, pedang berdarah di tangannya berputar tanpa akhir. Ding! Ding! Semua helai pedang Ki diblokir. Namun, setelah dia melakukan itu, ekspresi Bloodhand berubah sekali lagi. Dia melihat kilatan cahaya dingin di depan pedang dan beberapa helai pedang Ki menusuk wajahnya. Bloodhand tidak berani ceroboh menghadapi serangan ini. Kaki kanannya menginjak sekali lagi di tanah, dan sosoknya melesat ke belakang seperti bola meriam. Wanita itu tidak berhenti, dan dia berubah menjadi bayangan sementara pedang di tangannya seperti angin puyuh dan membawa beberapa helai pedang Ki yang ganas saat menusuk secara eksplosif ke arah Bloodhand. Betapa hebatnya! Setelah dia menyaksikan pertempuran di antara mereka, Yang Ye yang terbaring di semak-semak terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami tidak mati. Karena ketika lampu merah berdarah baru saja melesat ke arahnya, Yang Ye dengan paksa memutar tubuhnya, menyebabkan cahaya merah darah yang awalnya ditargetkan ke jantungnya menyerang dada kirinya. Meskipun ada lubang di dada kirinya, itu tidak mematikan. Dia ingin melarikan diri, namun dia tidak berani melarikan diri. Meskipun mereka berdua berada dalam pertempuran sengit, itu terlalu mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Jadi, dia terus berbaring di tempat dan menyaksikan pertempuran mereka. Yang Ye sangat terkejut melihat pertempuran mereka. Terutama teknik pedang wanita itu. Setiap serangan pedang membawa beberapa helai pedang Ki saat menyerang, dan pedang Ki itu sangat merepotkan pria berjubah hitam, menyebabkan dia menjadi ragu-ragu, berhati-hati, dan tidak berani bertukar pukulan dengannya untuk waktu yang lama. Itu benar-benar seperti satu pedang yang bisa mengatasi semua teknik. Saat dia menatap angin puyuh dan pedang Ki, Bloodhand mengungkapkan gumpalan ekspresi buas, dan pedang berdarah di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Bloodhand mengeluarkan teriakan marah sebelum pedang berdarah itu tiba-tiba menebas. Dalam sekejap, cahaya berdarah yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya ditembakkan secara eksplosif dari ujung pedang berdarah, dan kemanapun itu lewat, parit yang dalam muncul di tanah. Bang!
Cahaya berdarah itu bertabrakan dengan kuat dengan angin puyuh. Seketika, banyak gelombang ledakan muncul dari udara tipis di dalam hutan. Gelombang menyapu dengan cepat ke arah sekitarnya, dan kemanapun mereka lewat, semua tanaman dan pohon hancur total. Mereka meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Tepat pada saat ini, teriakan lembut bergema di tengah gelombang ledakan. 10 helai pedangki ditembakkan secara eksplosif dari dalam gelombang ledakan, dan mereka berbaris dalam satu baris dan sepertinya mengobrak-abrik udara. Kemanapun mereka lewat, banyak benda tajam gumpalan udara yang terkoyak bergema. Saat ia menatap 10 helai pedangki ini, murid Yang Ye mengerut. Wanita ini sebenarnya telah mengembangkan teknik pedang perpecahan energi ke tingkat tertinggi, dan dia bahkan mampu membuatnya menyerang dengan cara seperti ini. Dia terlalu tangguh. Ekspresi Blood Hand sangat berat ketika dia melihat 10 helai pedangki itu menembak secara eksplosif ke arahnya. Dia mengulurkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Seketika, cahaya berdarah keluar dari titik dia mengepalkan tangannya, dan itu langsung membentuk perisai merah darah yang sangat tebal yang berdiri di depannya. Bang! 10 helai pedangki bertabrakan satu demi satu dengan perisai besar. Di bawah pengaruh pedangki, sosok Blood Hand terguncang sampai mundur tanpa akhir, dan setiap untai pedangki yang bertabrakan dengan perisai energi itu mampu membuatnya sedikit meredup. Bang! Ketika untai ke-9 pedangki bertabrakan dengan perisai itu langsung menjadi sangat tipis seolah-olah tembus cahaya. Bang! Ketika 10 helai pedangki bertabrakan dengan perisai itu langsung menyebar untuk mengungkapkan Blood Hand yang berdiri di belakangnya dengan ekspresi ketakutan. Mendesis. Sebuah pedang menembus dada Blood Hand seperti sambaran petir, menyebabkan seuntai darah segar menyembur keluar. Wanita berpakaian putih itu melintas dengan Blood Hand dan muncul di belakangnya untuk menangkap pedangnya, dan kemudian sosoknya berputar dengan cepat sebelum dia menusuk pedang itu melalui punggung Blood Hand. Pada saat ini, tangan kiri Blood Hand memegang dengan kuat ujung pedang yang menembus dadanya dari belakang, dan darah segar langsung mewarnai pedang itu menjadi merah. Chapter 29. Segel Black Blood. Teriakan geram Blood Hand tiba-tiba bergema. Untaian darah merah-merah langsung keluar dari tempat tangan Blood Hand memegang ujung pedang, dan kemudian energi hitam mencemari darah merah-merah, menyebabkannya langsung menjadi darah hitam. Darah hitam dengan cepat mengalir di sepanjang pedang, dan dalam sekejap mata, darah itu melewati pedang dan menyebar ke tubuh wanita itu. Di saat yang sama, kaki kanan Blood Hand tiba-tiba menginjak tanah, dan dia menggunakan kekuatan ini untuk melompat ke depan. Pedang meninggalkan tubuhnya dan mengeluarkan darah segar lagi, namun kali ini, warnanya hitam. Ketika dia merasakan darah hitam memasuki tubuhnya, dan pedang di tangannya benar-benar berubah warna menjadi hitam dan kehilangan semua jiwanya, wajah sedingin es wanita itu tidak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia akhirnya mengungkapkan jejak ekspresi serius saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Blood Hand, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar berani menggunakan kemampuan dewa terlarang. Apakah kamu tidak takut kehilangan ranah dalam kultivasi kamu dan selamanya tidak dapat maju lagi?" Petik 2. Kata-kata wanita itu sepertinya telah mengenai titik sakit Blood Hand, dan wajahnya yang pucat mengerikan ditutupi dengan ekspresi yang buas saat dia berkata dengan cara yang gila, "Menjatuhkan ranah dalam kultivasi aku. Itu lebih baik daripada kehilangan hidupku. Perisu, apakah kamu merasa energi mendalam di dalam tubuhmu secara bertahap mengalir sekarang? Haha, di lain waktu, kamu akan menjadi cacat yang tidak memiliki energi mendalam. Pada saat itu, aku akan membuat kamu menderita." Batuk. Dia sepertinya menjadi terlalu bersemangat, dan itu menyebabkan 2 helai darah hitam menyembur keluar dari 2 lubang di dadanya. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar Blood Hand, dan dia berkata dalam hatinya, "Sial. Blood Hand akan menang." Dengan tingkat kekejaman Blood Hand, Yang Ye kemungkinan besar akan terbunuh. Namun, dia tidak berdaya saat ini. Meskipun Blood Hand tampaknya sudah terluka parah, Blood Hand jelas bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Yang Ye sekarang. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat wanita berpakaian putih di sampingnya. Saat ini, dia hanya berharap wanita itu memiliki semacam rencana darurat. Alis cantik wanita itu bersatu ketika dia menyadari energi mendalam di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat, dan dia melirik Blood Hand yang berdiri di kejauhan sementara ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dengan membalikkan tangannya, pedang di tangannya lenyap. Setelah itu, dia membuka sepenuhnya telapak tangan kanannya, lalu dia membengkokkan jari manis dan kelingkingnya sebelum ibu jarinya menekannya. Setelah itu, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan untuk membentuk pedang. Dia mengibaskan pedang ini ke arah Blood Hand. Dalam sekejap, seutas pedangki ditembakkan secara eksplosif dari ujung jarinya. "Kamu mendekati kematian dengan melakukan ini." Kelopak mata Blood Hand berkedut ketika dia melihat wanita itu menggunakan energi mendalamnya dengan paksa, dan kemudian dia menghindar ke samping sementara dia berteriak dengan marah dengan suara yang membawa nada ketakutan. Pada saat ini, dia sudah benar-benar kehabisan tenaga, dan jika dia dipukul oleh pedangki wanita itu, maka dia mungkin akan menjadi orang yang mati. Wanita itu tidak memperhatikan Blood Hand.
Ujung kakinya menepuk tanah dengan ringan sebelum sosoknya naik ke udara, dan kemudian dia menyerbu ke arah Bloodhound seolah-olah dia sedang meluncur di udara. Dia dengan cepat mengayunkan pedang yang dia bentuk dengan jari-jarinya saat dia terbang di udara. Setiap ayunan menyebabkan seutaski pedang yang ganas dan cepat meledak secara eksplosif. Saat dia menyerbu dengan cepat sepanjang jalan, dia akan mengeksekusi tidak kurang dari beberapa puluh helai pedang ki, dan pedang ki yang menutupi langit tampak seperti tetesan hujan lebat yang turun ke arah Bloodhound. Saat dia bersembunyi di dalam semak-semak, hati Yang Ye melonjak seperti air pasang. Teknik pedang ini terlalu tangguh. Ini benar-benar jauh lebih tangguh daripada teknik pedang perpecahan energi. Status wanita ini dalam sekte pedang sama sekali tidak rendah, dan mungkin saja dia adalah seorang tetua. Kelopak mata Bloodhound berkedut ketika dia melihat begitu banyak helai pedang ki menyerangnya, dan dia sangat tercengang di dalam hatinya. Jejak ekspresi tegas muncul di wajahnya, dan dia mengabaikan darah yang mengalir dari dadanya saat dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan mengepalkannya. Cahaya berdarah keluar dan langsung membentuk perisai energi hitam. Sebagai energinya yang mendalam tanpa henti dituangkan ke dalam perisai energi hitam, darah segar menyembur keluar seperti air mancur dari dua lubang di dadanya. Meskipun dadanya berdarah tanpa henti, Bloodhound tidak berhenti menuangkan energi mendalamnya ke perisai energi hitam. Dia tahu bahwa ini adalah serangan terakhir wanita itu, dan dia akan menjadi pemenang terakhir jika dia mampu menahan gelombang serangan ini. Di sisi lain, jika dia tidak mampu menahannya, maka konsekuensinya jelas. Jadi, dia harus menahan gelombang serangan ini apapun yang terjadi. Bang! Untaian pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak ke perisai energi, menyebabkan ledakan tak henti-hentinya bergema di dalam hutan. Pada saat ini, wanita itu telah turun ke tanah juga, dan dia menatap lekat-lekat ke tempat perisai energi dan pedang ki bertabrakan dan meledak. Jika Bloodhound mampu bertahan, maka sudah jelas apa yang akan terjadi pada wanita berpakaian putih yang telah kehilangan semua energinya yang mendalam. Haha, setelah beberapa saat, perisai energi berangsur-angsur menghilang, dan tawa Bloodhound yang tak terkendali bergema dari belakangnya. Setelah perisai energi hitam lenyap sepenuhnya, sosok Bloodhound yang memiliki wajah pucat mengerikan terungkap. Pada saat ini, meskipun wajahnya sangat pucat, wajahnya memiliki sedikit senyuman, dan itu adalah senyuman karena selamat dari bencana. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit ekspresi pahit ketika dia melihat Bloodhound masih hidup. Setelah itu, dia menutup matanya perlahan sebelum dia membalikkan tangan kanannya, dan pedangnya muncul sekali lagi di tangannya. Meskipun dia telah kehilangan semua energinya yang mendalam, itu tidak berarti dia bersedia menunggu kematian datang. Bukankah kamu sangat kecewa, Perisu? Bukankah aku baru saja membunuh beberapa murid pelataran luar dari sekte pedangmu? Namun kamu mengejar aku selama 3 hari 3 malam. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Tidak hanya aku akan mempermalukanmu sampai mati, tapi aku bahkan akan menggantung mayatmu di gerbang kota kekaisaran dan membuat reputasi sekte pedang menyapu lantai. Batuk. Bloodhound memegang pedang berdarah di tangan saat dia perlahan mendekati wanita itu. Pada saat ini, dia sangat berpuas diri karena dia sudah mengumpulkan banyak kebencian sejak lama setelah dia dikejar oleh wanita ini selama 3 hari 3 malam. Sekarang, kemenangan ada dalam genggamannya, jadi dia sepenuhnya melampiaskan kebencian di hatinya. Wanita itu tidak memberikan reaksi sedikit pun terhadap kata-kata Bloodhound, dan wajahnya sangat tenang seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Bloodhound langsung merasa bosan ketika dia menyadari wanita itu tidak ketakutan dengan kata-katanya. Dia awalnya bermaksud untuk menakuti wanita itu agar dia memohon belas kasihan. Namun, dia kecewa karena wanita di depannya benar-benar tenang seperti air yang tidak bergerak di dalam hatinya, dan dia tidak terpengaruh oleh apapun di dunia luar. Ini sudah berakhir. Bloodhound berteriak dengan suara rendah saat dia menyerang wanita itu. Dia tidak menggunakan pedang berdarah itu, dan dia malah menendang perut wanita itu. Jelas, dia ingin melumpuhkan dantiannya. Ketika dia merasakan suara udara terkoyak oleh kaki Bloodhound, wanita itu tiba-tiba membuka matanya sebelum dia melemparkan pedang dengan tangan kanannya, dan itu berubah menjadi cahaya dingin yang meledak secara eksplosif. Pada saat yang sama, dia menumpuk tangannya di depan dirinya sendiri, lalu tiba-tiba mendorongnya ke depan untuk memblokir tendangan ganas Bloodhound. Bloodhound tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu masih memiliki kemampuan untuk menyerang, dan pada saat kecerobohan, pedang itu menembus dada Bloodhound lagi. Di sisi lain, wanita itu terlempar karena kekuatan tendangannya, dan dia jatuh dengan keras ke tanah setelah terbang beberapa meter jauhnya. Yang Ye sangat senang di dalam hatinya saat menyaksikan pedang menembus dada Bloodhound. Namun, senyuman di wajahnya membeku bahkan sebelum bisa terentang. Karena Bloodhound yang dadanya ditembus pedang untuk ketiga kalinya belum jatuh ke tanah. Dia perlahan-lahan duduk bersila di tanah, lalu menarik jimat dan melemparkannya ke udara. Setelah terbang ke langit, jimat itu bergetar sebelum menghilang di langit. Jimat transmisi. Wajah Yang Ye berubah muram saat melihat jimat itu. Seperti namanya, jimat transmisi digunakan untuk mengirimkan pesan.
Transmission Talisman Blood Hand ini digunakan jelas merupakan terkelas menengahan Transmission Talisman, dan itu mampu mengirimkan pesan melalui jarak 400 km. Dengan kata lain, Blood Hand memiliki teman di area seluas 400 km di sekitarnya. Yang Ye dengan tegas menarik jimat kekuatan bermutu tinggi dan menamparnya ke tubuhnya. Setelah itu, dia mencabut belati sebelum kaki kanannya dengan cepat menginjak tanah, dan kemudian sosoknya melesat seperti bola meriam ke arah Blood Hand yang sedang duduk bersila di tanah. Ketika dia hanya berjarak 10 meter dari Blood Hand, dia tiba-tiba menebas belati di tangannya ke Blood Hand. Teknik pedang perpecahan energi. Untaian emas pedang Qi ditembakkan secara eksplosif dari ujung belati di tangan Yang Ye. Setelah dia mengeksekusi untaian Qi pedang ini, Yang Ye tidak berhenti, dan dia berturut-turut mengeksekusi 2 helai pedang Qi lainnya. Anak, jangan berani-berani. Blood Hand ngeri saat melihat 3 helai pedang Qi yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya, menyebabkan perisai darah yang sedikit tipis muncul, dan perisai darah baru saja muncul ketika seteguk darah menyembur dari mulut Blood Hand. Bang! Untaian pertama pedang Qi meledak ke perisai darah, dan perisai bergetar sedikit sementara Blood Hand yang duduk di belakang perisai menyemburkan seteguk darah lagi. Ketika untai kedua pedang Qi meledak ke perisai darah yang sudah redup itu tersebar di udara dengan keras. Pupil Blood Hand mengerut menjadi bentuk jarum saat dia melihat perisai darah menghilang. Tidak pernah dia membayangkan bahwa potongan sampah di alam fana ini benar-benar akan dapat menembus perisai darahnya. Meskipun dia kelelahan, orang di depannya ini hanya di alam fana, alam fana. Mendesis. Untaian emas pedang Qi menembus dada Blood Hand yang terluka parah, dan kemudian teriakan melengking dan sengsara bergema saat Blood Hand diledakkan terbang. Terlebih lagi, tepat ketika Blood Hand diledakkan, sebuah sosok muncul di hadapannya, dan belati di tangan sosok itu menyapu ke arah kepala Blood Hand. Ketika dia melihat belati itu menyapu, Blood Hand mengabaikan luka di dadanya, dan dia mengepalkan tangan kanannya sebelum dengan cepat menghancurkannya ke belati Yang Ye. Mendesis. Belati Yang Ye yang dipenuhi dengan cahaya keemasan mengiris tangan kanan Blood Hand seolah-olah sedang memotong sayuran, dan kemudian tidak melambat sama sekali saat menyapu ke arah leher Blood Hand. Bagaimana ini bisa? Mata Blood Hand terbuka lebar dan dipenuhi ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak dapat menyelesaikan kata-kata terakhirnya ketika kepala yang membawa seuntai darah hitam terlempar ke langit. Yang Ye tidak akan memberi penjelasan pada orang ini. Setelah dia memotong kepala Blood Hand, Yang Ye buru-buru menyingkirkan pedang berdarah yang dipegang Blood Hand di tangan kanannya dan cincin spasial yang dimiliki Blood Hand di tangannya, dan kemudian dia berlari ke wanita berpakaian putih yang duduk bersila di tanah. Energi mendalam elemen emas. Seorang murid dari Sekte Pedang. Wanita berpakaian putih itu menatap Yang Ye dan sedikit terkejut. Dia dengan jelas menyaksikan seluruh proses sejak Yang Ye menyerang sampai pertempuran berakhir, dan itu tepatnya karena dia menyaksikan dengan jelas bahwa dia sedikit terkejut. Yang Ye sebenarnya adalah seseorang yang memiliki elemen emas energi mendalam dari legenda, dan dia bahkan akan menghancurkan perisai darah Blood Hand. Meskipun perisai darah itu bahkan tidak memiliki 3,5% dari kekuatan biasanya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh seorang mendalam di alam fana. Yang Ye tidak menjawab wanita itu, dan dia berkata dengan suara rendah, Blood Hand itu menggunakan Transmission Talisman sebelumnya, dan bantuannya pasti sedang bergegas sekarang. Apakah kamu masih bisa lari? Petik 2. Wanita itu tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, segel darah hitam itu adalah jenis teknik terlarang di antara teknik ilahi. Saat ini, kultivasi aku telah disegel, dan hanya dengan kembali ke Sekte Pedang aku bisa. Petik 2. Maafkan aku. Yang Ye menyela wanita itu, dan kemudian, di bawah tatapan heran dari wanita berpakaian putih, Yang Ye membawa wanita itu ke dalam pelukannya sebelum dia berlari dengan cepat ke kejauhan. Dia tidak berani meninggalkan wanita itu di sini. Karena dia akan tamat jika wanita itu mengungkapnya sebagai buritan pembunuh Blood Hand. Bantuan Blood Hand tiba. Meskipun wanita di hadapannya ini tidak tampak seperti orang seperti itu, Yang Ye tidak berani bertaruh. Tentu saja, dia bisa menangani wanita itu dengan tebasan cepat ke tenggorokan, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Hanya menyerang saat diserang, ini adalah prinsip Yang Ye dalam berperilaku sendiri. Jika Blood Hand tidak bergerak melawannya, maka dia akan melarikan diri dan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Blood Hand. Adapun menyelamatkan wanita itu, selain khawatir wanita itu akan memberikannya, itu juga karena wanita itu dari Sekte Pedang. Memiliki satu teman lagi lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi. Selain itu, menurut pendapatnya, tidak ada bedanya apakah dia melarikan diri sendiri atau melarikan diri bersamanya. Chapter 30. Kurang dari 1 jam setelah Yang Ye pergi dengan wanita berpakaian putih, seorang pria parubaya botak muncul di dekat mayat Blood Hand. Pria botak itu berusia lebih dari 40 tahun, dan bagian atas tubuhnya telanjang. Tubuh bagian atas dan kepalanya yang telanjang ditutupi dengan tato dengan berbagai simbol aneh, dan simbol-simbol itu sebenarnya menggeliat perlahan seolah-olah mereka hidup. Itu sangat aneh.
Pria botak mengukur lingkungan sebelum akhirnya melihat mayat tanpa kepala Blood Hand di samping. Saat dia menatap mayat Blood Hand, pria botak itu menggelengkan kepalanya sementara gumpalan ekspresi berat melayang ke wajahnya. Dia berkata dengan suara rendah, Blood Hand mengatakan bahwa lawannya terkena Black Blood Cell, namun mengapa Blood Hand mati dengan menyedihkan? Mungkinkah ahli lain dari Sekte Pedang muncul di sini? Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, pria botak itu berjalan ke mayat Blood Hand, dan dia menatap lubang di dada Blood Hand. Tatapan pria botak itu terfokus ketika dia melihat salah satu lubang itu, dan dia berkata dengan suara rendah, 3 lubang yang dibuat oleh pedang, dan itu seharusnya dibuat oleh perisu. Adapun ki pedang kecil di samping, itu mungkin tidak dieksekusi oleh perisu. Petik 2. Saat dia menatap lubang kecil, pria botak itu terdiam sesaat sebelum dia berkata, pedang ki itu dangkal, tidak kental, dan berantakan. Orang yang mengeksekusi pedang ki ini mungkin hanya memiliki kekuatan di alam surga pertama. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, pria botak itu langsung memahami. Blood Hand tidak binasa di tangan Fairy Su, dan dia seharusnya dibunuh oleh orang di alam surga pertama yang tiba-tiba muncul. Ketika dia berpikir sampai ke sini, pria botak itu melambaikan tangan kanannya, dan dia melemparkan transmission talisman ke udara dan berkata, Blood Hand sudah mati, tidak perlu terburu-buru. Perisu telah dipengaruhi oleh Black Blood Cell, dan dia benar-benar kehilangan kultivasinya. Ini adalah kesempatan. Blood Ballet dan Blood Sickle, pergilah ke Snake Forest untuk memblokir jalan. Semua orang lain di alam surga pertama, hentikan semua yang kamu lakukan untuk saat ini dan cari Nether Wolf Gorge dan Deat Abyss. Dia tidak boleh diizinkan untuk kembali hidup-hidup ke Sekte Pedang, jika tidak, rencana Sekte aku mungkin akan mengalami kemunduran. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan hitam yang melintas ke kejauhan. Di hutan lebat, Yang Ye menggendong wanita berpakaian putih di punggungnya saat dia berlari dengan cepat seperti orang gila. Meskipun wanita di punggungnya seperti bantalan kelembutan, Yang Ye tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal ini karena dia hanya memikirkan bagaimana bertahan hidup sekarang. Dia telah membunuh seorang anggota dari Sekte Hantu, dan dia tidak percaya bahwa mereka akan melepaskannya. Selain itu, berdasarkan kekuatan Blood Hand, bantuannya pasti tidak akan menjadi sampah sama sekali. Bahkan jika bantuan Blood Hand adalah sampah, orang itu pasti bukan seseorang yang bisa dia lawan. Namun, dia tidak menyesali perbuatannya karena Blood Hand ingin membunuhnya, jadi kenapa dia tidak bisa membunuh Blood Hand? Aku merasakan seorang ahli mencari kita. Pada saat ini, suara wanita itu terdengar dari belakangnya. Kamu sudah memulihkan kekuatanmu. Yang Ye sangat senang di dalam hatinya. Dia akan menggendong wanita itu dan melarikan diri karena dia bertaruh pada wanita itu dapat memulihkan kekuatannya atau jika dia mendapat bantuan. Bagaimanapun, Sekte Pedang begitu dekat dengan sini, dan dia seharusnya sudah menggunakan semacam teknik rahasia untuk meminta bantuan. Tidak, wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, Black Blood Cell adalah teknik ilahi, dan itu dieksekusi oleh Blood Hand setelah membayar harga yang sangat tinggi. Aku sama sekali tidak dapat pulih tanpa bantuan eksternal. Alasan aku bisa merasakan ini adalah karena sense ilahi aku. Meski kekuatanku telah disegel, Divine Sense-ku masih bekerja seperti biasa. Petik 2. Hati Yang Ye mencelos saat mendengar ini, dan kemudian dia berkata, sudahkah kamu meminta bantuan? Tidak, mengapa? Yang Ye hampir saja jatuh ke tanah. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah memanggil bantuan, jadi meskipun dia sedikit cemas, itu tidak sampai dia ketakutan. Tapi sekarang, seluruh kultivasi aku disegel, jadi bagaimana aku akan menjalankan teknik rahasia untuk notifi pedang sekte? Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye buru-buru berkata, gunakan jimat transmisi. Bukankah Blood Hand menggunakannya? Petik 2. Aku tidak punya satu. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan kemudian dia melintas ke arah yang berbeda. Ketika dia melihat Yang Ye tetap diam, wanita itu berkata dengan datar, apakah kamu menyesal membawaku bersamamu? Sedikit. Yang Ye menjawab dengan jujur. Turunkan aku di sini dan kabur sendiri. Mungkin kamu akan memiliki sedikit kesempatan. Yang Ye sedikit tergoda saat mendengar ini, tapi dia menggelengkan kepalanya tepat setelah itu. Jika dia tidak mati setelah dia meninggalkannya di sini, maka dengan kekuatan dan status wanita ini di Sekte Pedang, dialah yang akan mati. Selain itu, dia tidak percaya bahwa anggota Sekte Hantu akan melepaskannya. Bagaimanapun, dia akan membunuh seseorang dari sekte mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi. Jadi, kamu akan menderita masalah tanpa akhir jika kamu membawa aku bersamamu. Petik 2. Yang Ye tertawa getir dan berkata, setelah aku meninggalkanmu di sini dan mereka membunuhmu, apakah mereka akan melupakannya dan tidak datang mencari masalah denganku? Wanita itu berkata, meskipun aku tidak tahu persisnya bantuan kultivasi dari Blood Hand, mungkin tidak terlalu sulit bagi orang itu untuk melihat bahwa Blood Hand tidak mati di tangan aku. Selain itu, aku benar-benar kehilangan kultivasi aku,
jadi sangat tidak mungkin bagi aku untuk sejauh ini. Mungkin, mereka sudah sadar sekarang bahwa seseorang membawa aku dan melarikan diri, dan dengan metode kejam dari Sekte Hantu, mereka tidak akan mengampuni nyawa kamu. Petik 2. Persis. Yang Ye tertawa getir dan berkata, karena mereka tidak akan mengampuni aku, maka membawa serta atau meninggalkan kamu tidak ada bedanya sama sekali. Selain itu, aku merasa sedikit lebih aman dengan kamu di sisi aku. Petik 2. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan wanita itu adalah sesuatu yang dia saksikan dengan kedua matanya sendiri, dan jika dia tidak ceroboh, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan menghabisi Blood Hand? Mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan dengan ahli seperti itu di sisinya. Tapi tidak peduli apa, dia bertaruh padanya kali ini. Wanita itu terdiam sesaat dan berkata, mengapa kamu tidak berlari menuju hutan ular dan malah berubah arah? Kamu harus menyadari dengan jelas bahwa kita hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kita kembali ke Sekte Pedang. Petik 2. Jika kamu adalah bantuan Blood Hand, apa hal pertama yang kamu pikirkan? Wanita itu terdiam. Jika dia adalah bantuan Blood Hand, dia pasti akan menghentikan mereka berdua dalam perjalanan kembali ke sekte. Ketika dia berpikir sampai di sini, wanita itu menundukkan kepalanya untuk melirik Yang Ye, dan matanya mengungkapkan gumpalan pujian. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya memiliki elemen emas energi mendalam dari legenda, kekuatan dan kecerdasannya juga sangat luar biasa. Jika Sekte Pedang memupuknya dengan sekuat tenaga selama beberapa tahun, maka mungkin dia akan bisa memasuki peringkat Ascension wilayah selatan. Tidak ada seorang pun dalam Sekte Pedang yang memasuki peringkat Ascension selama beberapa dekade. Pada saat ini, Yang Ye sangat berharap dia memiliki kemampuan anak kecil itu. Jika dia memiliki kecepatan anak kecil itu, lalu apakah dia akan takut dengan pengejaran Sekte Hantu yang tidak berguna? Setelah berlari sekuat tenaga selama hampir 4 jam, Yang Ye akhirnya sedikit kelelahan, dan dia membawa wanita berpakaian putih itu untuk bersembunyi di dalam pohon yang lebat. Saat dia menatap wajah wanita yang indah dan tanpa celah itu, detak jantung Yang Ye mengkhianatinya dan semakin cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan aneh semacam itu di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, terus berlari seperti ini tanpa tujuan tidak akan membawa kita kemana-mana. Setelah ini berlangsung lama, kami pasti akan ditangkap. Apakah kamu punya ide? Petik 2. Tidak. Kata-kata wanita itu sederhana dan langsung. Wajah Yang Ye berkedut, dan dia hampir marah sampai meludah darah. Dia berkata, tolong, kekuatan kamu begitu hebat, namun mungkinkah kamu tidak memiliki pikiran atau ide? Wanita itu melirik dengan acuh tak acuh pada Yang Ye dan berkata, bawa aku kembali ke Sekte Pedang, dan kemudian aku akan membawa orang lain bersamaku untuk memusnahkan mereka. Hanya itu yang bisa aku pikirkan. Petik 2. Yang Ye tidak bisa berkata-kata, dan dia berpikir dalam hatinya. Aku ingin membawa kamu kembali ke Sekte Pedang juga. Tetapi apakah itu mungkin? Pasti ada ahli yang menunggu dalam perjalanan kembali ke Sekte Pedang, dan kami akan memberikan nyawa kami dengan pergi ke sana. Kamu memiliki 5 elemen energi mendalam, mengapa aku belum mendengar nama kamu di Sekte Pedang? Wanita itu mengungkapkan sedikit keingintahuan dan minat dari matanya. Aku adalah murid buruh. Yang Ye memiliki batu energi di tangannya dan sedang menyerap energi di dalamnya, dan dia menjawab dengan santai ketika dia mendengar pertanyaan wanita itu. Murid buruh. Alis indah wanita itu bersatu saat dia berkata, bagaimana mungkin? Meskipun kultivasi kamu rendah, kekuatan kamu sama sekali tidak rendah. Selain itu, kamu memiliki elemen emas energi mendalam. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi murid buruh? Petik 2. Apakah menjadi seorang murid buruh merupakan suatu kemuliaan besar? Apakah aku punya alasan untuk berpura-pura menjadi salah satunya? Yang Ye berbicara dengan marah. Karena saat ini, wanita di hadapannya ini sebenarnya sedang ingin mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan acak ini dengannya. Mungkinkah dia tidak tahu ada satu atau bahkan beberapa orang hebat yang mengejar kita? Wanita itu terdiam beberapa saat, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berkata, jika elder pengadilan luar dari Sekte Pedang mencoba untuk menekan pertumbuhanmu, maka jangan khawatir. Jika kita dapat kembali, aku secara pribadi akan menyelidiki masalah ini, dan tidak peduli siapa itu, aku sama sekali tidak akan memaafkan siapapun yang berani mencoba dan menekan seorang jenius dengan potensi. Petik 2. Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya. Status wanita ini di Sekte Pedang sama sekali tidak rendah. Tepat ketika dia hendak bertanya tentang latar belakangnya, wanita itu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke kejauhan sebelum dia berkata dengan suara rendah, lebih dari satu ahli alam surga pertama datang ke arah kita, dan mereka dari Sekte Hantu. Petik 2. Yang Ye dengan cepat berdiri ketika dia mendengar ini, dan dia tidak ragu sama sekali untuk menggendong wanita itu di punggungnya. Setelah itu, dia melompat turun dari pohon dan melesat ke kejauhan. Saat dia berlari dengan gila, Yang Ye bertanya, jika aku memiliki transmission talisman, apakah kamu dapat menggunakannya untuk memberi tahu para ahli dari Sekte Pedang? Wanita itu tertegun,
dan kemudian dia berkata, ya. Namun, itu setidaknya harus menjadi jimat kelas menengah. Apakah kamu punya satu? Petik 2. Tidak untuk sekarang.